Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini, kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi Perkembangan Pemerolehan Bahasa Pertama. Disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Nabila Syafia Aprilia, kedua Salsabila Nurkorinia, ketiga Pito Saputra, keempat Talita Almira, kelima Noviska Bintang Mahesa, dan yang keenam ada Muhammad Nizar Nabawi. Materi pertama akan dibacakan oleh saudari Salsabila Nurkorinia. Bab 1 Pembahasan 1. Pengertian pemerolehan bahasa menurut para ahli. Menurut Darjo Wijojo, istilah pemerolehan dipakai untuk pandanan istilah English acquisition yang merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Yang kedua, makna perkembangan bahasa. Makna perkembangan bahasa adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilihan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana, sampai pada kemampuan menyusun tata bahasa sederhana maupun tata bahasa kompleks, formal, umum. Perkembangan keterampilan bahasa pada individu dapat dibagi dalam 4 komponen, yaitu fonologi, semantik, tata bahasa, dan pragmatik. Baik, untuk selanjutnya memasuki pembahasan tentang tahap-tahap perkembangan pemerolehan bahasa. Tahap yang pertama, pralinguistik atau meraban, biasanya dimulai sejak anak usia 3 bulan hingga 1 tahun. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Untuk tahap yang kedua, ada tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Biasanya terjadi pada anak usia 1 tahun hingga 1 tahun lebih. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata. Untuk selanjutnya ada tahap ketiga yaitu tahap kalimat 2 kata yang terjadi pada usia anak 1 tahun lebih hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kemauannya dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat 2 kata yang dirangkai secara tepat. Untuk tahap yang keempat, ada tahap pengembangan tata bahasa awal. Biasanya terjadi pada anak usia 2-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa. Panjang kalimat mulai bertambah, ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata-kata jamak. Tahapan yang kelima, ada tahap pengembangan tata bahasa lanjutan. Dimulai dari sejak usia 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih kompleks lagi, serta mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Untuk tahapan terakhir, yaitu tahapan ke-6, ada tahap kompensasi lengkap, yaitu mulai dari 11 tahun hingga dewasa. Pada akhir masa kanak-kanak, perbendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa-bahasa mengalami perubahan, dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi tentunya. Perkembangan pemerolehan bahasa anak dapat dibagi atas 3 penting bagian, yaitu yang pertama ada perkembangan prasekolah. Untuk yang kedua ada perkembangan ujaran kombinatori. Dan yang ketiga ada perkembangan masa sekolah. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama anak pada masa prasekolah dapat dibagi lagi atas perkembangan pralinguistik, tahap satu kata, dan ujaran kombinasi permulaan. Perkembangan pralinguistik. Perkembangan pralinguistik ditandai oleh adanya pertukaran giliran antara orang tua, atau khususnya ibu, dan anak. Perhatikanlah, ketika ibu lebih banyak berbicara, maka akibatnya anak cenderung banyak diam. Begitu sebaliknya, ketika anak lebih banyak berujar, maka si ibu akan lebih banyak berdiam sambil mengamatinya. Hal itu terjadi bukan hanya terhadap ujaran, tetapi juga pada seluruh gerakan anak. Cobalah lihat anak Anda, kemenakan anak Anda, atau siapapun ketika ibunya sedang tertawa, atau ketika ibunya menyapa anaknya yang sedang tertawa. Pada masa perkembangan pralinguistik ini, anak mengembangkan konsep dirinya. Ia berusaha membedakan dirinya dengan objek.
dirinya dengan orang lain, dan juga hubungannya dengan objek serta tindakan. Jadi, ketika anak melihat ibunya memainkan boneka, terbersitlah pada pikirannya bahwa di sana ada pelaku, yaitu ibunya sebagai agen. Ada tindakan memainkan boneka dan ada boneka itu sendiri. Selain juga ada diri anak itu sendiri. Perkembangan pemerolehan bunyi anak. Perkembangan pemerolehan bunyi anak-anak bergerak dari pembuatan bunyi menuju ke arah pembuatan pengertian. Periode pembedaan atas dua bunyi dapat dikenali selama tahun pertama, yaitu periode vokalisasi prameraban dan periode meraban. Pada mulanya, anak mungkin saja mempunyai ucapan-ucapan yang beraneka ragam untuk kata yang sama, tetapi secara bertahap bentuk tersebut akan stabil. Anda tentu ingat bahwa anak-anak sering mengucapkan perkataan dengan baik atau baby talk, bisa disebut tuturan bayi. Misalnya, siapa diucapkan ciapa, lari diucapkan rari, bisa diucapkan ica, susu diucapkan cucu, rumah diucapkan lumah. Terkait dengan baby talk ini, Chark dan Chark 1977 menyatakan bahwa yang pertama, anak-anak mengenali makna-makna berdasarkan persepsi mereka sendiri terhadap bunyi kata-kata yang didengarnya. Yang kedua, anak-anak menukar atau mengganti ucapan mereka sendiri dari waktu ke waktu menuju ucapan orang dewasa. Yang ketiga, apabila anak-anak mulai menghasilkan segmen bunyi tertentu, misalnya bunyi S, hal itu menjadi perbendaharaan mereka. Pada umumnya, setiap anak mengekspresikan makna-makna mereka melalui bentuk bahasa yang syarat isi dalam kombinasi-kombinasi yang singkat, dan kajian yang memperlihatkan bahwa terdapat persesuaian satu sama lain, yaitu semua mencakup eksistensi dan non-eksistensi yang sering disebut juga penamaan dan rekurensi. Selain itu, kombinasi pun mengekspresikan atribut objek dan asosiasi objek dengan orang. Pada umumnya, setiap anak mengekspresikan makna-makna mereka melalui bentuk bahasa yang syarat isi dalam kombinasi-kombinasi yang singkat. Eksistensi. Ibu berkata, "Itu apa ya?" Anak menjawab, "Itu boneka, Bu." Non-eksistensi. Anak berhenti bermain boneka yang berbunyi keras jika diputar, lalu berkata, "Jangan rebut." Rekurensi. Anak mulai memutar boneka agar berbunyi, lalu berkata, "Bunyi lagi." Atribut. Melihat bapaknya menggunakan karaoke, anak menjangkau mikrofon dengan tiba-tiba menarik tangannya dan berkata, "Mikrofon panas." Asosiasi. Anak dan ibunya sedang makan. Sang anak menjangkau kerupuk di atas meja dan berkata, "Kerupuk saya, Ma." Tahap satu kata. Setelah tahap pengembangan pralinguistik, pemerolehan bahasa anak menginjak ke tahap satu kata. Pada tahap ini, anak terus-menerus berupaya mengumpulkan nama benda-benda dan fenomena saja yang ia jumpai. Lazimnya, kata-kata yang pertama diperolehnya pada tahap ini adalah kata yang menyatakan perbuatan, seperti makan, minum, pergi, tidur, duduk. Kata sosialisasi seperti hai, halo, kata yang menyatakan tempat seperti di sini, sana, situ, dan kata yang menyatakan pemberian seperti panas, dingin, besar, kecil. Bagi orang dewasa, penyampaian ekspektasi anak dengan satu kata ini amat penting agar dapat memahami apa yang dimaksud oleh anak. Selanjutnya, Brown menggunakan jumlah morfem rata-rata perucapan sebagai ukuran panjangnya yang disingkat menjadi panjang ucapan rata-rata atau PUR. Brown menemukan 5 tahapan pemerolehan bahasa pertama. Setiap tahap dibatasi oleh panjang ucapan rata-rata tadi. Untuk setiap tahap ada loncatan atas LA, yaitu apa-apa yang secara khusus merupakan ucapan terpanjang dalam morfem, sebagai rentangan PUR atau sebagai butir-butir sentral. Arah pengembangan tersebut berpola dari yang sederhana menuju rumit. Contohnya, ma, mi,
mimi, mama, minum. Itu ada ujaran kombinasi permulaan. Pada masa tahap 1 PUR ditandai oleh gerakan dari ujaran satu kata menuju ujaran kombinasi. Ini berarti bahwa satu kata saja dapat mengekspresikan makna tertentu. Ada yang memahami gerakan ini sebagai bahasa telegrafik karena morfem-morfem yang diekspresikan oleh sang anak cenderung syarat ini dan berat, seperti nomina verba dan beberapa adjektiva atau adverbia. Mengapa disebut telegrafik? Karena kejadian itu persis seperti halnya dalam telegram. Pada waktu mengirim telegram, kita harus membayar setiap kata. Dengan demikian, kita harus memilih kata yang mengandung isi yang padat dan benar-benar penting. Dalam kesempatan ini, yang dapat kita hilangkan ialah morfem-morfem gramatika seperti kata depan, kata hubung, dan partikel. Contohnya itu ada April rumah untuk April di rumah. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami bahwa perkembangan pemerolehan bahasa pertama pada anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun tahap perkembangan anak. Anak dapat mengembangkan bahasa pertamanya sesuai dengan usianya. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama pada anak dapat bermanfaat mengembangkan aspek bahasa pada anak, bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya. Anak-anak bisa menjadikan bahasa sebagai media untuk berpikir. Seiring waktu, saat kosakatanya sudah banyak, mereka mulai menciptakan suatu kalimat. Meski awalnya terbata-bata, anak sudah bisa menyusun beberapa kata. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.